Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan coba memasukkan Pak integrasi atau Pak tahunan dalam kinerja BKN. Kalau sebelumnya kita sudah memasukkan Pak integrasi, sekarang kita akan mencoba bagaimana setelah kita mendapat Pak integrasi itu kita memasukkan Pak konversi atau Pak tahunan ke dalam kinerja BKN. Bagaimana caranya? Yang pertama, silahkan buka akun kinerja kita masing-masing. Kemudian login. Lalu masuk ke bagian angka kredit. Kalau kemarin kita sudah coba memasukkan Pak integrasi dan ini sudah dalam status persetujuan. Sekarang kita akan coba masuk atau membuat Pak konversi atau Pak tahunan. Untuk kita, bagi rekan-rekan yang diangkat pada 7 November 2024 kemarin, yang bisa kita tambahkan itu hanya Pak integrasi tahun 2024. Kenapa Pak tahun 2023 kita tidak bisa diinputkan? Karena perhitungan angka kreditnya baru bisa dimulai semenjak SK fungsional dikeluarkan. Ketika nanti kita tambahkan, contohnya kita tambahkan Pak 2023. Kita perhatikan, pilih SKP kita tahun 2023, kemudian periodenya periode final. Maka ketika kita cek pada bagian pengajuan angka kredit, maka nilai pengalinya adalah 0. Artinya tidak diperhitungkan. Jadi karena tidak diperhitungkan, maka kita langsung saja ke Pak 2024. Kemudian pilih SKP sesuai dengan unit kerja kita masing-masing, periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Kemudian periode final tahun 2024. Kita tunggu. Oke, kemudian kita coba klik pengajuan angka kredit. Jadi yang kita dapatkan koefisien pengalinya hanya selama 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena kita SK terakhirnya, SK pengangkatan fungsionalnya dimulai dari 7 September. Berarti 7 September, Oktober, November, Desember. Jadi kita hanya dapat 4 bulan. 4 kali 12, 4 bagi 12 bulan, kemudian dikali 100% jika konversi angka kreditnya atau predikatnya baik. Kalau seandainya nanti predikatnya sangat baik, maka dikali 150%. Kemudian 12,5 ini didapat dari mana? Didapat dari koefisien guru ahli pertama. Kalau nanti di guru ahli muda dan lain sebagainya, itu semakin lama semakin banyak. Kemudian kita coba buat penetapan SK penetapannya. SK penetapannya disesuaikan dengan nomenklatur di satuan pendidikan masing-masing. Contohnya ini rekan-rekan sekalian hanya sebagai contoh. Nanti bisa disesuaikan dengan nomenklatur atau penomoran surat di satuan pendidikan masing-masing. Silahkan ditanyakan kepada operator atau tata usaha yang ada di sekolahnya. Misalnya, kemudian tahun 2024 lokasi penandatanganan sesuaikan juga dengan pembuatan surat di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian tanggal SK misalnya nih tetapkan sekarang di 4 Februari. Mungkin 4 Februari 02 2025. Kemudian jika pengajuan ini dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih. Jika tidak dilakukan, kita harus memilih misalnya kita untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Jika memang pengajuannya di akhir Desember, rekan-rekan sekalian, normalnya pengajuan ini pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Namun karena mungkin satu dan lain hal, terkadang kita baru membuat pengajuan angka kredit ini setelah Januari tahun berikutnya. Jika memang seperti itu, maka
rekan-rekan harus mencentang pada bagian ini. Oke, jika sudah silahkan klik OK. Kemudian kita perhatikan draft kita dalam pengajuan angka kredit kita statusnya masih draft. Berbeda dengan integrasi, untuk pengajuan Pak konversi kita terlebih dahulu harus buat preview Pak-nya. Kita klik buat preview Pak. Oke, nah kita perhatikan preview Pak sudah berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya silakan klik aksi, kemudian pilih ajukan Pak. Oke, kita perhatikan. Nah, jadi status kita sekarang sudah berwarna kuning. Sekarang kita tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah atau atasan langsung kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah, tentu atasan langsungnya adalah kepala dinas. Silahkan dihubungi oleh pihak yang bersangkutan untuk memeriksa dan menyetujui pengajuan Pak yang sudah kita ajukan. Baik rekan-rekan sekalian, jika kita sudah melapor kepada atasan kita masing-masing, silahkan sekarang kita cek kinerja kita masing-masing, bagaimana perubahan yang sudah terjadi. Masuk ke angka kredit. Kemudian kalau tadi kita sudah mengajukan pengajuan Pak konversi dan sudah disetujui, namun sekarang kita tinggal membuat atau mengunggah file tanda tangan basah dari draft Pak kita. Bagaimana caranya? Pertama, silahkan klik aksi, kemudian unduh draft Pak. Nah, ini dia bentuk Pak konversi yang sudah dibuat. Namun kita perlu mengubah sesuai dengan kop instansi kita masing-masing. Setelah kita ubah kopnya, kemudian kita tanda tangan basahkan kepada atasan kita masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya silahkan diklik unggah Pak tanda tangan basah. Jadi setelah kita ubah kopnya, kemudian kita tanda tangan basah, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah unggah penetapan angka kredit tanda tangan basah di e-kinerja. Kemudian jika sudah selesai keseluruhannya, nanti jangan lupa terakhir tetap sinkronkan angka kredit ke CISN. Artinya angka kredit kita sudah masuk ke dalam sistem CISN. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian saja. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu kita diskusikan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.